kita membahas episode 3 Perang Dunia Pertama. Kini kita memasuki episode 4 yang membuat medan pertempuran semakin mencekam dan tak terduga. Pertempuran sengit terus berlanjut, membawa kisah kepahlawanan dan pengorbanan yang semakin mendalam. Di tengah hujan artileri yang tak henti, para prajurit dari kedua belah pihak berjuang mempertahankan garis mereka. Sementara taktik dan teknologi baru mulai mengubah wajah perang secara drastis. Pada bulan April tahun 1916 menjadi saksi bagaimana peperangan brutal di sepanjang sungai Meuse. Serangan Jerman yang dilancarkan secara simultan di kedua tepi sungai mengguncang segala lini pertahanan Perancis. Dentuman meriam, kobaran api, dan kupulan asap hitam tak pernah absen dari langit Verdun. Tanah basah bercampur darah dan suara jeritan menggema bersama dengan runtuhnya parit-parit yang digempur tanpa henti. Mereka yang bertahan di garis depan bukan hanya bertempur melawan musuh, tetapi juga melawan keputusasaan, rasa lapar, dan ketakutan yang tak berujung. Dan inilah sejarah kelam Perang Dunia Pertama. Sebelumnya di episode 3, pada tanggal 9 April 1916, di malam hari, Jerman menyerang Perancis dengan brutal di kedua tepi sungai Meuse dengan artilerinya. Saat matahari terbit, pada tanggal 10 April, terlihat posisi pertahanan Perancis tampak luluh lantak. Parit-parit pertahanan dipenuhi jasad prajurit, dan pasukan Jerman mulai bergerak maju untuk merebut kendali atas wilayah tersebut. Sementara itu, jauh di garis pertahanan Verdun, pasukan Perancis mulai diliputi rasa frustasi setelah mengetahui bahwa banyak rekan mereka gugur di tepi sungai Meuse. Bahkan Jenderal Pétain sendiri mulai dilanda keputusasaan. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap berusaha membakar semangat pasukannya. Dalam pidatonya, ia berkata, "Serangan dahsyat Jerman di Verdun memang brutal, tapi semangat juang untuk mempertahankan Perancis tak boleh padam." Ia juga mengatakan bahwa pasukan Perancis adalah pasukan pemberani dan akan mengalahkan musuh. Sementara itu, di balik garis depan, kata-kata historis Jenderal Pétain segera disiarkan luas oleh aparat propaganda. Ucapannya yang membakar semangat, "Berani kita akan mengalahkan mereka," menjadi simbol perlawanan dan daya juang pasukan Perancis di Verdun. Namun tidak semua pihak memandang Pétain dengan kekagumannya. Di markas besar militer di Chantilly, Jenderal Joffre mulai merasa muak dengan Pétain yang terus-menerus meminta bala bantuan untuk mempertahankan Verdun. Keberhasilan Pétain di mata publik mulai menjadikan sosok yang sangat menonjol bagi Joffre. Merasa posisinya terancam, Joffre mengambil langkah politis. Ia memajukan Pétain dengan menawarkannya jabatan baru sebagai Komandan Grup Angkatan Darat Pusat. Meski terdengar seperti promosi, sebenarnya ini adalah cara halus untuk menyingkirkan Pétain dari pusat pertempuran, membuatnya tetap berperan tapi jauh dari sorotan utama. Maka dari itu, pada tanggal 1 Mei 1916, Jenderal Pétain resmi digantikan oleh Jenderal Robert Nivelle, seorang pria berusia 60 tahun. Ia merupakan lulusan Institut Politeknik. Nivelle dikenal sebagai sosok ambisius, namun sangat patuh pada perintah atasannya. Berbeda dengan Pétain, ia tidak banyak meminta bala bantuan, namun ia justru mendapatkan lebih banyak dukungan artileri. Sementara itu, pihak Jerman meyakini bahwa penentuan nasib pertempuran Verdun akan ditentukan di tepi kiri sungai Meuse. Maka sepanjang bulan Mei, mereka melancarkan serangan demi serangan yang brutal dengan fokus utama pada sebuah punggung bukit strategis, yaitu Mordheim yang memiliki ketinggian 295 meter dan lebar sekitar 1 km. Posisi yang menguasai pandangan ke seluruh lembah Meuse menjadikan titik kunci dalam pertempuran. Seorang letnan bernama Louis Mauffriers yang merupakan seorang dokter militer berusia 27 tahun ditempatkan di ruang gawat darurat Mordheim, dan ini akan menjadi pengalaman perang Louis Mauffriers yang paling mengerikan. Kini tibalah saatnya. Pada tanggal 20 Mei, Jerman melancarkan serangan artileri besar-besaran.
Selama 6 jam penuh, pasukan Perancis dihujani peluru artileri tanpa henti. Dentuman meriam mengguncang tanah dan ledakan-ledakan itu menelan nyawa para prajurit satu persatu. Tubuh-tubuh bergelimpangan di medan perang, sebagian besar tak sempat diselamatkan. Letnan Louis Mauffriers masih hidup, namun nyaris tak bernyawa. Ia terluka parah dengan luka di kepala dan tubuh yang bersimbah darah. Tapi yang lebih menyakitkan bukan hanya luka fisik. Bagi mereka yang selamat, kondisi mental jauh lebih parah. Banyak yang kehilangan kendali, terjebak dalam kepanikan, bisikan halusinasi, dan kehilangan akal sehat secara total. Lumpur Verdun kini telah berubah menjadi kuburan bergerak. Lumpur itu bukan sekedar tanah basah, melainkan campuran darah, tubuh, dan sisa-sisa manusia. Ia menjadi cangkang hidup yang menyatu antara yang masih bernafas dan yang telah gugur, antara pasukan Perancis dan pasukan Jerman. Perang telah menciptakan satu kesatuan yang mengerikan, yaitu hidup dan mati dalam satu lumpur yang sama. Kemudian Perancis mengirim pendeta Georges Kenock untuk mendampingi para prajurit di garis depan. Tujuannya bukan untuk bertempur, tetapi untuk memberikan dukungan rohani, mendengar pengakuan dosa, memberikan penghiburan, memberkati mereka yang gugur, dan menjaga harapan tetap hidup di tengah kekacauan. Perancis adalah salah satu negara pertama yang terlibat perang dan secara resmi memobilisasi para pendetanya sebagai bagian dari moral dan perawatan spiritual tentara di medan perang. Dan saat ini, para prajurit Perancis masih memegang harapan bahwa keadaan akan membaik. Namun kenyataannya, situasi justru semakin memburuk. Di Verdun, komandan pasukan kini dipegang oleh Jenderal Nivelle. Ia datang dengan strategi baru, didampingi oleh ajudannya yang setia, Jenderal Guillaumat. Nivelle ingin memulai kepemimpinannya dengan sebuah kemenangan besar. Maka dari itu, ia menunjuk salah satu perwiranya yang paling tangguh, yaitu Jenderal Charles Maigin yang saat itu berusia 49 tahun. Tugas utamanya adalah merebut kembali benteng Douaumont dari tangan Jerman. Dan berkat mobilisasi besar-besaran industri Perancis, logistik yang terkoordinasi rapi, dan antrian truk yang terus mengalir, maka dari itu jutaan peluru berhasil dipersiapkan. Dan kini setelah 3 bulan sejak serangan Jerman, akhirnya Perancis membalas serangan besar dengan membombardir posisi Jerman di benteng Douaumont tanpa henti. Setelah gempuran brutal pasukan Perancis di benteng Douaumont membuat batu dan beton yang menampung 2000 tentara Jerman tenggelam ke dalam tanah. Kemudian pada tanggal 22 Mei 1916, Jenderal Charles Maigin kembali mengerahkan pasukannya untuk sekali lagi membombardir benteng Douaumont. Serangan ini dirancang sebagai langkah besar untuk merebut kembali benteng dari tangan Jerman. Namun tanpa disadari, pasukan Jerman diam-diam bergerak mendekati posisi artileri Perancis. Serangan balasan mereka sangat mematikan. Akibatnya, sekitar 4.500 tentara Perancis gugur dalam waktu singkat. Namun anehnya, mayat-mayat tentara Perancis yang tewas tidak pernah difilmkan. Fotografer militer saat itu justru memilih untuk merekam jasad beberapa tentara Jerman yang menjadi korban. Dan mungkin ini langkah sebagai bentuk propaganda atau untuk menjaga moral pasukan dan publik. Kemudian pada tanggal 2 Juni, Jerman telah melancarkan serangan baru dan berhasil menembus pertahanan Perancis hingga benteng Vaux yang terletak hanya 8 km dari Verdun. Di benteng Vaux, 600 tentara Perancis dijejalkan ke dalam kondisi yang menyedihkan, dan satu-satunya harapan mereka adalah merpati pengembara yang merupakan salah satu pahlawan benteng Vaux. Pada tanggal 4 Juni, Komandan Raynal yang memimpin pertahanan Perancis di sektor ini menulis pesan yang akan dibawa oleh merpatinya dengan tulisan "Evakuasi kami segera". Merpati Komandan Raynal berhasil melakukan hal yang mustahil. Ia terbang menembus peluru dan gas beracun dengan tubuh yang kurus karena kelaparan dan naluri luar biasa yang membimbingnya menuju rumah merpati militer di benteng Verdun. Di saat saluran telepon terputus dan radio tak bisa diandalkan, merpati menjadi satu-satunya harapan untuk menyampaikan pesan.
penentu hidup dan mati di medan perang. Dari sinilah tercipta ikatan yang tak tergantikan antara burung dan tentara yang merawatnya, sebuah hubungan penuh kepercayaan di tengah kekacauan. Namun tak banyak yang tahu, setelah perang usai, burung-burung ini bukan hanya menjadi simbol pesan dan harapan, tetapi juga pembawa senyap bagi penyakit mematikan seperti flu Spanyol, pandemi global yang merenggut puluhan juta jiwa, hingga flu burung yang misterinya masih menyelimuti dunia hingga kini. Merpati pengembara milik Komandan Reynald dianugerahi kehormatan tertinggi, sebuah cincin legiun kehormatan. Tapi tak lama setelah itu, merpati tersebut mati tercekik oleh sisa-sisa gas beracun. Saat Perancis terseok-seok mempertahankan Verdun dan sekutu mereka, Italia juga dalam tekanan berat di perbatasan melawan Austria-Hungaria. Dan untuk meringankan beban di front barat, Rusia mulai melakukan penyerangan besar di bagian timur. Maka dari itu, pada tanggal 4 Juni 1916, dimulailah serangan Brusilov, salah satu ofensif paling mematikan sepanjang Perang Dunia Pertama. Sebanyak 600.000 prajurit Rusia ditambah 60.000 kavaleri menggulung garis pertahanan Austria-Hungaria dengan kekuatan dahsyat. Pada tahap awal, pasukan Rusia menyerbu posisi Austria-Hungaria yang bertempur berdampingan dengan unit-unit Jerman. Serangan itu berhasil memukul mundur musuh dan menangkap ribuan tentara Austria-Hungaria sebagai tawanan perang. Dan kini, konvoi panjang tawanan pun mulai digiring ke belakang garis Rusia. Prajurit biasa berjalan kaki dengan tubuh yang lelah, sementara para perwira diangkut dengan kereta kuda. Kabar kekalahan pasukan Austria-Hungaria dan unit-unit Jerman di front timur membuat Jenderal Falkenhayn mengambil langkah dramatis. Ia memerintahkan sebagian pasukan yang tengah bertempur sengit di Verdun untuk segera bergerak ke timur, memperkuat barisan yang mulai runtuh. Dan bagi Perancis, inilah secercah harapan yang mereka tunggu terhadap pengurangan tekanan di Verdun. Walaupun pasukan Austria-Hungaria mendapat bala bantuan dari pasukan Jerman yang dikirim langsung dari Verdun, tetap saja penyerangan pasukan Rusia tak bisa dihentikan. Sementara itu, di front barat, meskipun banyak pasukan Jerman di Verdun telah dikerahkan ke front timur, serangan terhadap benteng Vaux tetap berlanjut. Tekanan yang terus-menerus membuat pasukan Perancis dilanda dilema, ditambah lagi dengan bala bantuan yang belum juga datang. Sementara kondisi mereka semakin memburuk dan pada akhirnya para prajurit yang masih bertahan hidup memilih menyerah dan mereka pun menjadi tawanan perang. Setelah benteng Vaux jatuh ke tangan Jerman, sekutu pun mulai merencanakan serangan balasan di sektor lain. Maka dari itu, pada tanggal 22 Juni 1916, pasukan Inggris dan pasukan Perancis mulai mempersiapkan semuanya untuk menyerang sektor Somme. 4.000 meriam akan meluncurkan puluhan juta peluru dalam seminggu dan 20.000 tentara dari seluruh penjuru kekaisaran Inggris, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, Rhodesia, Australia, dan Newfoundland akan maju ke garis depan. Mereka semua bertaruh nyawa dalam salah satu pertempuran paling brutal di Somme. Dan pada tanggal 1 Juli 1916, rencana penyerangan di Somme pun dimulai. Di saat pasukan sekutu menggempur Somme, Panglima tertinggi Jerman, Jenderal Erich von Falkenhayn, kembali mengalihkan fokusnya ke Verdun. Kali ini untuk melancarkan serangan terakhir yang putus asa. Tekanan dari berbagai front telah menguras tenaga pasukan Jerman, namun Falkenhayn masih percaya bahwa kemenangan di Verdun dapat mengubah jalannya perang. Verdun kembali menjadi pusat pertaruhan. Di sanalah, di tengah reruntuhan dan ladang kematian, Falkenhayn menggantungkan harapan terakhirnya. Dan kini seluruh kekuatan yang tersisa diarahkan untuk menggempur garis pertahanan terakhir Verdun, yaitu benteng La Sauville. Sementara itu, di dalam negeri Jerman, rakyat sipil justru menghadapi perang mereka sendiri.
Di balik keganasan medan tempur, warga Jerman menderita dalam senyap. Mereka dipaksa bekerja lebih keras untuk membiayai perang, sementara bahan makanan semakin langka karena sebagian besar dikirim ke garis depan untuk memenuhi kebutuhan prajurit. Bahkan alat transportasi seperti kuda yang dulunya vital bagi kehidupan sehari-hari juga dikirim ke medan perang. Akibatnya, warga terpaksa mencari pengganti yang tak lazim. Di Dresden, kuda diganti dengan zebra sirkus, unta, bahkan gajah untuk menarik gerobak bermuatan berat. Dalam kondisi yang sudah putus asa, hewan-hewan itu pun kadang disembelih dan dimakan demi bertahan hidup. Pada tanggal 29 Agustus 1916, Kaisar Wilhelm II mengambil langkah besar. Ia menggantikan Jenderal Erich von Falkenhayn dengan Marsekal Paul von Hindenburg sebagai panglima tertinggi. Hindenburg pahlawan yang pernah mengalahkan Rusia 2 tahun sebelumnya di Tannenberg dan kini memimpin bersama tangan kanannya sang ahli strategi ulung, Jenderal Erich Ludendorff. Dua tokoh militer ini tidak pernah meragukan kemenangan Jerman. Keyakinan mereka diperkuat oleh fakta bahwa pasukan Jerman masih menguasai 10 wilayah Perancis dan Verdun menjadi simbol kemenangan yang belum tuntas, dan untuk itu mereka bertekad merebut Verdun sepenuhnya. Kini pasukan Jerman di Verdun diperkuat dengan penguasaan atas Benteng Douaumont dan Benteng Vaux, dua titik pertahanan penting yang sebelumnya dikuasai Perancis. Namun untuk mengkonsolidasikan kekuatan, serangan harus dihentikan sementara. Sebagian besar artileri pun ditarik ke belakang untuk disusun ulang dalam persiapan serangan lanjut yang lebih besar dan terkoordinasi. Sementara itu, pasukan Perancis mulai dibariskan untuk merebut kembali Benteng Douaumont dan Benteng Vaux, dan pasukan kolonial akan memainkan peran penting. Jenderal Charles Makin juga mengirim prajurit ini bersama dengan pasukan pribumi lainnya untuk bergabung dengan kaum Hesse dalam penyerangan mereka ke Benteng Douaumont. Seperti biasa, Jenderal Robert Nivelle, komandan pertahanan Verdun, mengandalkan kekuatan artileri dalam setiap manuvernya. Kali ini ia menurunkan senjata paling mematikan yang dimiliki Perancis, yaitu meriam raksasa berkaliber 400 mm yang dipasang di atas rel kereta. Setiap pelurunya berbobot hingga 900 kg, cukup untuk menghancurkan dinding beton benteng. Dan pada tanggal 24 Oktober 1916, setelah semua posisi artileri disiapkan dan sasaran ditentukan, barulah meriam-meriam ini ditembakkan. Setelah tembakan meriam berhenti, saat itulah infanteri bergerak maju. Pasukan Perancis menyerbu dengan kecepatan terukur 100 meter setiap 4 menit. Hasil dari penyerangan ini, Benteng Douaumont berhasil direbut kembali oleh pasukan Perancis hanya dalam waktu 4 jam. Meskipun dengan kerugian besar, gempuran artileri kaliber 400 mm telah menghancurkan struktur luar benteng dan menghantam pertahanan Jerman secara brutal, dan ini adalah gambar pertama di dalam benteng setelah dihantam oleh peluru kaliber 400 mm. Saat itu menurut kesaksian para prajurit, ledakan dahsyat dan kebakaran hebat di dalam benteng telah menghancurkan moral pasukan Jerman. Maka dari itu, ketika infanteri Perancis maju menyerang, mereka hanya menghadapi perlawanan yang lemah dan terpecah. Dan pada tanggal 2 November, Benteng Vaux juga direbut kembali oleh Perancis.
Selama 4 bulan penyerangan, diperkirakan 1 juta prajurit dari kedua belah pihak gugur di medan perang. Sebuah angka yang mencerminkan kegilaan perang parit. Namun meski korban berjatuhan begitu besar, pasukan sekutu kembali melancarkan serangan lanjutan. Rentetan artileri yang intens membuka jalan bagi serangan infanteri besar-besaran. Namun sayangnya, serangan kedua ini tak membuahkan hasil yang berarti. Medan perang yang hancur, pertahanan Jerman yang tangguh, serta kelelahan pasukan membuat upaya tersebut menjadi sia-sia. Namun di balik kegagalan ini terselip satu keberhasilan penting yang sering luput dari sorotan. Serangan tersebut berhasil mengacaukan rencana besar Jerman karena tekanan dari serangan sekutu, terutama di Somme dan serangan balasan di Verdun sebelumnya. Jerman terpaksa membagi kekuatan dan memindahkan pasukan dari front ke front lain. Akibatnya, pertahanan Jerman di Verdun melemah. Dan inilah salah satu alasan utama mengapa Jerman akhirnya kalah dalam pertempuran berdarah di Verdun. 10 bulan setelah peluncuran serangan Jerman di Verdun yang terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 1916, Perancis merebut kembali benteng utama dan komando Perancis mengumumkan bahwa pertempuran Verdun secara resmi telah berakhir. Namun di Somme, peperangan masih terus berlanjut. Pada tanggal 18 Desember 1916, setelah hampir 1 tahun berperang tanpa henti, pasukan Jerman yang tersisa di Verdun akhirnya menyerah. Mereka kini berjalan dalam barisan panjang. Mereka bukan lagi sebagai prajurit penyerbu, melainkan sebagai tawanan perang yang kini mereka digiring menuju kamp tahanan. Di setiap langkah pasukan Jerman ini menyanyikan lagu kematian tentara kekaisaran, dan ini menandai akhir dari ambisi Jerman untuk menaklukkan Verdun. Kini penduduk Verdun diizinkan kembali ke kota mereka. Meskipun kota itu hancur dan penuh luka, mereka tahu bahwa Verdun telah menjadi simbol semangat dan keberanian rakyat Perancis. Pada saat itu juga banyak orang mulai berdatangan ke Verdun. Para orang tua, saudara, sahabat, dan para janda menyusuri bekas medan pertempuran, mencari jejak orang-orang yang mereka cintai yang hilang selama perang. Mereka datang dengan harapan untuk menemukan sesuatu seperti nama yang terukir di batu, sisa pakaian, atau tanda-tanda kecil apapun bahwa orang yang mereka cintai pernah berada di sana. Orang-orang itu tak lagi memiliki nama di dokumen resmi. Mereka disebut hanya sebagai statistik atau orang hilang. Tapi bagi mereka yang datang mencari, setiap nama adalah dunia yang hilang. Kini kita memasuki tahun 1917. Penderitaan rakyat Jerman mencapai titik terendah akibat blokade laut yang diberlakukan oleh Inggris. Maka dari itu, pasokan pangan terputus total sehingga terjadi kelaparan. Diperkirakan lebih dari 400.000 warga sipil Jerman meninggal dunia akibat kekurangan gizi. Rata-rata konsumsi makanan turun drastis, kurang dari 1.000 kalori per hari. Tubuh-tubuh kurus dan mata-mata sayu menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota Jerman. Anak-anak merintih kelaparan dan antrian roti menggular hingga berjam-jam. Namun di balik penderitaan ini, Kaisar Wilhelm II dan para elitnya tetap menikmati makanan mewah. Mereka jauh dari rasa lapar dan derita. Kekhawatiran mereka bukanlah tentang nasib rakyat yang sekarat, melainkan bagaimana memenangkan perang besar yang terus berkecamuk di dua front. Di barat, pasukan Jerman bersiap menghadapi Inggris, Perancis, dan sekutunya. Dan di timur, Jerman berhadapan dengan Rusia. Di tengah musim dingin yang menggigit, Tsar Nicholas II masih berada di garis depan, mencoba memegang kendali atas pasukannya yang kian melemah. Sementara itu, di Saint Petersburg, kekuasaan dalam negeri jatuh ke tangan istrinya, Tsarina Alexandra. Namun kehadirannya bukan membawa ketenangan, justru menyulut amarah rakyat. Tsarina dianggap asing, seorang wanita Jerman yang dicurigai sebagai mata-mata.
Kebenciannya kian membara sejak kematian Rasputin, tabib mistis yang diyakini memiliki pengaruh gaib atas keluarga kerajaan. Ia tewas di tangan bangsawan Rusia sendiri, korban dari konspirasi gelap karena kedekatannya yang mencurigakan dengan kekuasaan. Rusia kini bukan hanya terpecah secara politik, tetapi juga secara spiritual dan moral. Di medan perang, tragedi tak terhindarkan. 1,5 juta prajurit Rusia tewas dan hampir 5 juta lainnya terluka. Maka dari itu, pabrik di Kiev mulai memproduksi anggota tubuh palsu untuk para veteran yang diamputasi. Namun pabrik itu, alih-alih memberi harapan, justru menjadi simbol kepedihan nasional. Simbol bahwa tubuh Rusia sendiri telah dipotong-potong oleh perang. Pada bulan Februari tahun 1917, situasi di Rusia semakin memburuk. Keputusasaan menjalar hingga ke medan perang. Para prajurit mulai meninggalkan pos mereka. Ini bukan karena takut, tetapi karena perang telah kehilangan maknanya. Banyak yang memilih kembali ke rumah, bergabung dengan keluarga mereka daripada mati sia-sia dalam konflik yang tak kunjung usai. Pada tanggal 23 Februari 1917, ribuan perempuan turun ke jalan di Saint Petersburg. Mereka bukan hanya menuntut makanan, tetapi juga memprotes kelaparan, penderitaan, dan kehilangan. Kehadiran mereka memicu gerakan massa. Para pelajar dan buruh pun bergabung. Bahkan tentara yang bertanggung jawab mengendalikan massa bergabung dengan pemberontak, sehingga menjadikan unjuk rasa ini menjadi gelombang sosial yang tak bisa dibendung. Dan protes ini menandai titik balik sejarah, menjadi pemicu awal revolusi Rusia, sebuah revolusi yang tidak lahir dari kekuatan senjata, tetapi dari kelaparan, keputusasaan, dan kehendak rakyat yang tak bisa lagi dibungkam. Bahkan spanduknya menyatakan bahwa warga dan tentara bersatu, damai, hidup republik, dan karamlah rezim tua. Dan pada tanggal 15 Maret 1917, Tsar Nicholas II secara resmi turun tahta. Setelah lebih dari 3 abad berkuasa, dinasti Romanov akhirnya runtuh di tengah gelombang revolusi yang tak terbendung. Di saat-saat terakhirnya sebagai penguasa, terekam momen sunyi Nicholas bersama keempat putrinya dan satu-satunya pewaris tahta, Tsarevich Alexei, anak laki-laki yang lemah yang menderita hemofilia dan dianggap terlalu rapuh untuk memimpin sebuah kekaisaran. Nicholas bahkan berusaha mencari pengganti lain, menyadari bahwa tahta itu kini tak lagi bisa diwariskan seperti sebelumnya. Sementara itu, di ibu kota, kerusuhan terus membesar. Rakyat tak hanya menuntut perubahan, mereka menuntut penghabisan akhir dari sebuah sistem tua yang telah menjerumuskan Rusia ke dalam jurang perang dan penderitaan. Pemerintahan sementara yang terbentuk setelah abdikasi Tsar didominasi oleh kalangan moderat dengan pengaruh kuat dari Kementerian Hukum. Di antara tokoh utama yang mencuat adalah Alexander Kerensky, seorang sosialis yang dikenal lantang namun pragmatis. Ia menjadi peran penting untuk mempertimbangkan nasib sang Tsar, apakah akan diadili, diasingkan, atau diselamatkan dari amukan massa. Sementara itu, Nicholas II yang kini berada dalam tahanan rumah mencoba mencari perlindungan. Ia mengajukan permohonan suaka kepada sepupunya yang bertahta di Inggris, Raja George V. Namun permohonan itu tak kunjung dikabulkan. Di balik pertimbangan diplomatik dan tekanan politik Inggris, hubungan darah tak cukup kuat untuk menyelamatkannya dari nasib yang semakin tak menentu. Raja George V khawatir bahwa memberi suaka kepada sang Tsar bisa memicu gejolak di dalam negerinya sendiri. Di tengah bayang-bayang gerakan revolusioner yang mulai menyusup ke Eropa Barat, termasuk ke Inggris, langkah itu dinilai terlalu berisiko. Demi menjaga stabilitas dan popularitas monarki Inggris, permohonan Nicholas pun dibiarkan menghadap tanpa jawaban. Dan kini pertanyaannya, akankah revolusi Rusia mengakhiri perang? Dan jawabannya tidak, karena Kerensky, kepala pemerintahan sementara, justru membutuhkan dukungan Inggris dan Perancis untuk mempertahankan kekuasaannya.
Ia tahu keluar dari perang bisa berarti kehilangan legitimasi dari mata sekutu barat. Lebih dari itu, Kerensky adalah seorang idealis yang percaya pada semangat patriotisme. Ia meyakini bahwa kemenangan militer bisa menjadi mempersatu di tengah kekacauan revolusi. Maka ia pun merencanakan serangan baru, berharap bahwa kejayaan di medan perang mampu menyatukan rakyat Rusia. Meskipun negara kini dipenuhi oleh faksi-faksi demokratis dan republikan yang bersaing. Sementara itu, sekutu Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria juga mengalami penderitaan. Hampir di semua kota mengalami penderitaan, seperti di kota Prague, Krakow, Lemberg, Budapest, Zagreb, Sarajevo, dan Vienna. Rakyatnya kelaparan karena blokade. Di Vienna, pada akhir tahun sebelumnya, Vienna mengubur rajanya, Franz Joseph I, yang meninggal di usia 86 tahun setelah berkuasa selama setengah abad. Ia hidup cukup lama untuk menyaksikan kehancuran yang turut ia lepaskan sejak pembunuhan di Sarajevo tahun 1914 dan sekarang menjadi beban berat yang diwariskan kepada raja baru, yaitu Karl I, yang pada saat itu berusia 29 tahun. Karl mewaspadai rapuhnya kerajaannya setelah kekalahan dan banyaknya permintaan merdeka dari rakyatnya seperti Ceko, Slovakia, dan Yugoslavia. Karl mencoba memahami kenyataan itu. Ia mengunjungi garis depan, menyaksikan sendiri lumpur darah dan kesia-siaan, dan di sanalah lahir kebencian dalam dirinya terhadap perang. Bukan hanya karena kehancuran yang ditimbulkan, tapi karena ia tahu perang ini bisa menghancurkan negaranya dari dalam. Maka dari itu, ia menentang serangan-serangan berikutnya yang bisa memakan banyak korban jiwa. Karl dan istrinya, Zita, seorang bangsawan Bourbon Parma yang taat Katolik, hanya menginginkan satu hal, yaitu perdamaian. Mereka menyadari bahwa kekaisaran tak akan bertahan jika api perang terus menyala. Karl, yang dibesarkan dalam nilai-nilai iman dan tanggung jawab moral, menyadari bahwa perangnya bukan lagi perang demi kehormatan, melainkan perang demi ilusi kekuasaan. Ia menyaksikan bagaimana revolusi Rusia menjatuhkan Tsar dan mengobarkan bara pemberontak di seluruh Eropa. Dan ia berkata dengan gamblang kepada para penasehatnya, jika gelombang revolusi tidak berhenti, ia akan menyapu segalanya. Jika kita para raja tak berdamai, maka rakyat akan melakukannya di atas kepala para pemimpin. Pada bulan Maret 1917, Karl mengambil langkah yang mengejutkan. Secara diam-diam, ia mengirim tawaran damai ke Paris melalui saudara iparnya, Pangeran Sixtus dari Bourbon Parma. Tawaran ini mengejutkan Perancis dan Inggris. Seorang kaisar yang masih berkuasa menawarkan damai tanpa syarat. Namun, ada satu titik tumpul. Karl menolak mengadakan kesepakatan langsung dengan Italia, musuh lama yang kini menjadi bagian dari sekutu. Maka dari itu, negosiasi damai pun runtuh. Upaya terakhir untuk menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran pun gagal, dan roda sejarah terus berputar menuju keruntuhan. Sementara itu, di Berlin, kekaisaran Jerman sedang bergetar. Kaisar Wilhelm II baru saja mendengar kabar tentang tawaran damai rahasia dari sekutunya sendiri, Austria-Hungaria. Bagi Wilhelm, ini adalah pengkhianatan halus. Aliansi yang selama ini dijalin dengan darah dan perang, kini tampak rapuh. Ia pun mulai murka dan bahkan mengancam akan menginvasi sekutunya sendiri jika Austria-Hungaria melangkah tanpa restunya. Merasa didesak, Wilhelm mencoba mengambil inisiatif. Ia mengajukan tawaran damai terbuka, sebuah gencatan senjata dengan syarat status quo, yang dimana Jerman akan tetap mempertahankan semua wilayah yang telah mereka kuasai, seperti Belgia, sebagian besar Perancis Utara, dan tentu saja Alsace-Lorraine yang telah lama menjadi simbol nasionalisme Jerman. Namun tawaran ini ditanggapi dingin. Perancis menolaknya mentah-mentah. Bagi mereka itu bukan perdamaian, itu adalah penaklukan dengan kedok diplomasi. Penolakan ini memperburuk situasi militer Jerman. Di garis depan, medan perang memburuk. Di belakang, tekanan
tekanan ekonomi dan sosial semakin keras. Marsekal Paul von Hindenburg, wajah tua perang Jerman, semakin tidak mampu mengendalikan situasi. Maka kendali nyata jatuh ke tangan seorang tokoh yang lebih ambisius dan jauh lebih berbahaya, yaitu Jenderal Erich Ludendorff. Namun Jenderal Erich Ludendorff khawatir tentang penyerangan dan kerusuhan yang mewabah karena kejadian di Rusia. Sementara itu, pabrik-pabrik amunisi tak pernah berhenti beroperasi. Selama 3 tahun terakhir, mesin-mesin terus meraung siang dan malam. Di dalamnya bekerja wanita-wanita yang sudah kelelahan. Mereka ditemani oleh para prajurit yang tak bisa lagi kembali ke garis depan. Bukan karena tak mau, tapi karena tubuh mereka tak lagi utuh, seperti kaki yang hilang dan lengan yang buntung. Namun perang tak peduli, selama mereka masih bisa mendorong troli peluru atau mengisi mesiu, mereka tetap dianggap berguna. Sementara di tempat lain, Jenderal Ludendorff melihat solusi satu-satunya kemenangan Jerman sesegera mungkin membuat Inggris bertekuk lutut dengan cara strategi perang kapal selam tertutup, dan keputusan ini akan merubah jalannya sejarah. 100 kapal selam Jerman U-boat diperintahkan untuk melancarkan serangan tanpa ampun. Target mereka bukan hanya kapal perang, tetapi semua kapal dagang, termasuk milik negara-negara netral. Dan langkah ini jelas melanggar hukum laut internasional. Duta Besar Jerman, Bethmann Hollweg, mulai merasa cemas. Kebijakan perang kapal selam tanpa batas yang baru saja diberlakukan bukan hanya tindakan nekat, tapi juga bom waktu diplomatik. Ia sangat tahu menyerang kapal netral, terutama milik Amerika Serikat, akan menimbulkan konsekuensi besar. Dan memang ketakutannya bukan tanpa dasar. Ia melihat negaranya mulai kehilangan arah. Strategi militer kini mengabaikan kalkulasi politik dan moral. Dalam pandangannya, Jerman bukan lagi bertempur untuk bertahan hidup, tetapi terjebak dalam perang nekat tanpa kompas moral maupun diplomasi. Kini kapal-kapal selam Jerman menerima perintah untuk menembakkan torpedo pada setiap kapal yang memasok Inggris, termasuk kapal-kapal Amerika. Pada saat itu juga, para laksamana Jerman membuat kalkulasi dingin. Jika Jerman bisa menenggelamkan 500.000 ton kapal per bulan, maka Inggris yang bergantung pada impor makanan dan bahan bakar akan bertekuk lutut dalam waktu 6 bulan. Dan jika Amerika memutuskan ikut perang, mereka perkirakan butuh 1 tahun penuh untuk membentuk pasukan dan mengirimnya ke Eropa. Jadi bagi Berlin, ini adalah perjudian strategi besar-besaran, dan pertempuran Atlantik pertama pun segera dimulai. Komandan kapal selam ini dianggap sebagai pahlawan baru bagi Jerman. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Lothar von Arnauld de la Perrière. Ia merupakan seorang keturunan imigran Perancis yang menjadi warga Prusia. Dalam catatan sejarah, ia bersama kapal selamnya U-35 berhasil menenggelamkan sekitar 200 kapal dengan total bobot lebih dari 500.000 ton. Ia bahkan mencatat sendiri daftar kapal dagang yang telah dihancurkan. Setiap kali mereka berhasil menenggelamkan kapal, kru kapal selam merayakan kemenangan itu tanpa memikirkan nasib para pelaut musuh yang telah mereka tenggelamkan. Awak kapal dagang tidak punya peluang melawan musuh yang bersembunyi di bawah permukaan. U-boat Jerman seperti hantu laut, muncul tanpa peringatan, menghancurkan tanpa belas kasihan. Bahkan 1.700 prajurit Perancis di atas kapal angkut Gallia tak bisa melawan. Kapten kapal selam Lothar von Arnauld de la Perrière menjalankan tugasnya dengan efisien dan keteguhan hati yang dingin. Tidak ada tempat untuk simpati, hanya ada target dan hasil. Pada tanggal 9 Maret 1917, 3 kapal dagang Amerika ikut menjadi korban di Atlantik. Ledakan-ledakan itu menggema jauh hingga ke Gedung Putih. Presiden Woodrow Wilson yang sebelumnya berusaha keras menjaga netralitas Amerika akhirnya dihadapkan pada pilihan historis. Ia butuh alasan dan Jerman memberikannya. Bagi Wilson, ini bukan sekedar tentang kapal yang tenggelam. Ini adalah tentang nilai, tentang Perancis, tanah kelahiran Deklarasi Hak Asasi Manusia.
tempat semangat kebebasan pertama kali menyala, dan jika Perancis runtuh, maka demokrasi sendiri sedang diserang. Maka Wilson berbicara bukan sebagai presiden dari negara netral, tapi sebagai penjaga prinsip. Amerika berhak menumpahkan darah demi prinsip yang telah memberikannya kelahiran, kebahagiaan, dan kedamaian, dan itu adalah harta yang paling berharga. Bukan hanya karena prinsip, Wilson mau membantu Perancis dan Inggris karena kedua negara tersebut berhutang kepada Amerika Serikat sebanyak 2 miliar dolar. Hutang ini tidak akan terbayar jika Jerman menang perang dengan strategi perang kapal selam, namun Amerika mengambil untung dari kenetralannya. Setelah krisis ekonomi yang panjang, industri Amerika berkembang berkat ekspor ke Eropa. Barang-barang rotan, kapas, dan paling utama adalah bahan peledak untuk industri perang. Amerika menjadi adidaya dan Wilson ingin memainkan perannya dalam dunia yang sedang berperang. Lagi pula, memang pada tahun 1916 saat kampanye pemilihan presiden, Woodrow Wilson berjanji kepada rakyat Amerika, terutama kepada 6 juta pemilih keturunan Jerman, bahwa Amerika akan tetap netral dan tidak ikut dalam perang di Eropa. Janji ini membuatnya terpilih kembali sebagai presiden. Saat itu, sebagian besar media dan pers juga menolak keterlibatan militer. Rakyat Amerika belum siap untuk mengorbankan anak-anak mereka di tanah asing. Namun semuanya berubah pada tahun 1917. Kapal-kapal dagang Amerika mulai ditenggelamkan oleh kapal selam Jerman. Kemudian telegram Zimmerman terbongkar yang menunjukkan Jerman menawarkan bantuan kepada Meksiko untuk merebut kembali wilayah Amerika. Itu menjadi pukulan besar bagi opini publik, dan kini Wilson menghadapi pertanyaan besar: bagaimana mengubah pendapat rakyat tanpa terlihat mengingkari janji? Telegram ini memberikan dahli yang dibutuhkan Wilson, sebuah alasan sah untuk membawa Amerika keluar dari kebijakan netralitasnya. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Wilson pun melangkah ke depan untuk meyakinkan Senat bahwa ini bukan sekedar konflik regional, melainkan pertempuran untuk mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keamanan global. Pada tanggal 6 April 1917, Senat akhirnya menyetujui deklarasi perang terhadap Jerman. Maka dari itu, Amerika Serikat resmi memasuki kancah perang, bergabung dengan kekuatan besar. Kerajaan Inggris termasuk Kanada, Australia, dan dominionnya, Perancis dan seluruh koloninya, Rusia, Italia, Belgia, Serbia, Yunani, Portugal, dan Jepang. Dan sejak itulah, perang ini bukan lagi hanya milik Eropa. Kini, perang benar-benar menjadi perang dunia. Pada tanggal 24 April, Jenderal Joseph Joffre, pahlawan Mars dari Perancis, tiba di Amerika Serikat dalam kunjungan resmi untuk memperkuat aliansi militer. Kedatangannya bukan sekedar diplomasi, tapi juga simbol ikatan sejarah antara dua bangsa. Saat itu, rakyat Amerika menyambutnya dengan antusias dan kekaguman yang dalam terhadap Perancis. Antusiasme itu bukan tanpa alasan. Mereka masih mengingat jasa besar Marquis de Lafayette, bangsawan muda Perancis yang datang membantu Amerika dalam Perang Kemerdekaan tahun 1781. Dan kini, dengan semangat sejarah yang sama, rakyat Amerika berseru dengan kalimat, "Lafayette, kami datang." Sebuah kalimat yang kelak menjadi teriakan perang para prajurit Amerika yang berangkat ke Perancis. Dan saat itu di seluruh kota, bendera Perancis, Inggris, dan Amerika berkibar berdampingan, dan spanduk yang tertulis, "Neraka terlalu bagus untuk Si Hun." Sebuah sindiran tajam untuk tentara Jerman, dan bukti bahwa semangat perang kini benar-benar membakar seluruh dunia. Di balik besarnya rasa antusias, pidato-pidato mulai berapi-api demi mempertahankan demokrasi. Begitu juga pawai besar-besaran dan parade kekuatan militer. Namun kenyataannya, Amerika nyaris tak punya pasukan. Jumlah tentara hanya sekitar 125.000 orang, termasuk 15.000 marinir yang benar-benar terlatih. Maka dari itu, relawan sangat dibutuhkan. Amerika pun meniru langkah Inggris dengan menyebarkan poster propaganda.
yang paling terkenal yaitu menampilkan sosok Paman Sam yang sedang menunjuk langsung ke arah pembaca sambil berkata, "Aku ingin kamu bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat." Amerika Serikat menargetkan 1 juta relawan untuk bergabung dalam perang. Namun setelah 6 minggu, hanya 80.000 yang terdaftar. Bagi Amerika, terjun ke medan perang masih terasa jauh. Ingatan akan kengerian perang saudara yang berakhir 50 tahun yang lalu masih membekas dalam benak banyak orang. Maka dari itu, program perekrutan pun diluncurkan kembali. Namun pada awalnya, pelatihan para relawan dilakukan secara seadanya, seringkali tanpa arah dan tanpa perlengkapan memadai. Satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang ia lakukan hanyalah sang sersan pelatih. Minimnya seragam, bahkan senjata senapan dan meriam yang hanya terbuat dari kayu membuat pelatihan terasa seperti lelucon. Bagi banyak relawan, latihan ini lebih mirip seperti permainan anak-anak, bukan persiapan untuk perang sungguhan. Sementara di sisi lain, sebagian relawan berlatih bertarung seperti petarung jalanan, mengandalkan naluri bertahan hidup yang mereka pelajari di kampung halaman. Namun yang menanti mereka bukanlah perkelahian biasa, melainkan perang sungguhan. Perang dengan dentuman artileri, kabut gas beracun, dan kematian massal. Sesuatu yang jauh melampaui apapun yang pernah mereka kenal. Kemudian muncul masalah yang jauh lebih serius. Tidak akan ada satupun pasukan atau suplai yang bisa sampai ke Eropa jika kapal selam Jerman terus menenggelamkan kapal-kapal sekutu. Situasi ini pun memaksa Amerika dan sekutunya untuk mengambil keputusan tegas. Kapal-kapal angkut harus dipersenjatai dan sistem konvoi diperkenalkan. Dalam sistem ini, kapal-kapal angkut bergerak dalam kelompok besar yang dikawal oleh kapal perusak, yaitu kapal perang berukuran kecil namun cepat dan lincah. Dengan kemampuan manuver yang tinggi dan diawaki oleh personal terlatih, mereka mampu mendeteksi periskop kapal selam dan bertindak cepat untuk menghadang serangan U-boat Jerman. Kapal perusak ini dilengkapi dengan peledak kedalaman, yaitu drum berisi bahan peledak yang dijatuhkan dari atas kapal untuk menghancurkan kapal selam musuh di bawah permukaan laut. Akibat serangan dari kapal-kapal perusak, kerugian di pihak Jerman pun meningkat. Sistem konvoi terbukti efektif, memungkinkan aliran pasokan ke Inggris dan Perancis terus berlanjut dengan lebih aman dan teratur. Pada musim semi tahun 1917, Perancis telah berada dalam perang selama 3 tahun. Salah satu bencana besar terjadi di dekat desa Krone dalam serangan yang dikenal sebagai Chemin des Dames. Serangan udara dan kegagalan taktik menimbulkan krisis moral yang membara, bukan hanya di kalangan pasukan Perancis, tetapi juga berdampak pada semangat pasukan Inggris. Para prajurit Perancis tidak mengerti mengapa para komandan mereka tidak belajar dari serangan bunuh diri itu, kesalahan yang terus diulang tanpa memperhitungkan nyawa. Kini kita menuju kediaman Jenderal Petain. Ia kini ditunjuk sebagai panglima pasukan. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan memperlakukan para prajurit dengan empati. Ia sangat berbeda dari banyak jenderal lain pada masanya. Departemen Film Militer Perancis bahkan meliputi kepopuleran Petain di kalangan tentara. Dalam berbagai kesempatan, Petain menyempatkan diri mencicipi sup prajurit, menuguk sedikit arak bersama mereka, dan menyodorkan rokok kepada para serdadu. Ekspresinya yang tenang namun serius mencerminkan kewibawaannya sebagai pemimpin. Bagi pasukan, Petain bukan hanya komandan, ia adalah sosok ayah yang penuh pengertian. Ia sering hadir di garis depan, menenangkan kegelisahan para prajurit dan memberi harapan di tengah penderitaan perang yang panjang. Namun di balik ketenangan itu, disiplin militer tetap ditegakkan dengan keras. Pengadilan militer telah menyidangkan 3.500 kasus desersi. Dari jumlah itu, 1.380 dijatuhi hukuman penjara jangka panjang, 600 dituntut hukuman mati, dan 57 prajurit benar-benar dieksekusi. Seperti penampakan gambar yang langka ini.
Pada musim semi tahun 1917 ini juga diperkirakan 10 juta surat membanjiri medan perang yang datang dari keluarga, kekasih, dan sahabat yang jauh dari garis depan. Dan bagi banyak prajurit, surat-surat itu menjadi pelita kecil di tengah gelapnya parit dan desingan peluru, pengingat bahwa ada kehidupan yang menanti mereka pulang. Namun mereka juga menyadari satu hal, yaitu setiap kata yang mereka tulis dan setiap kalimat yang mereka baca mungkin telah lebih dulu dibaca oleh lembaga sensor pemerintah, menjadikannya bukan lagi sekedar surat pribadi, melainkan bagian dari perang itu sendiri. Pada bulan Juni 1917, ribuan prajurit akhirnya mendapat kesempatan untuk pulang, sebuah keputusan yang dikeluarkan di bawah perintah Jenderal Petain. Keputusan ini sebenarnya bukan semata bentuk kebaikan hati, melainkan penegakan aturan yang selama ini diabaikan, bahwa setiap prajurit berhak atas 7 hari istirahat setelah 4 bulan bertugas. Tuntutan ini awalnya disuarakan oleh seorang desertir, dan Petain memilih untuk menegakkan ketentuan yang sudah ada. Maka dari itu, ribuan tentara pun mulai berkemas, termasuk seorang prajurit bernama Gaston Lavis, umur 40 tahun, yang telah berbulan-bulan bertugas di medan berdarah Verdun, akhirnya bisa kembali menginjakkan kakinya di Paris. Sesampainya mereka di Paris, para prajurit mulai menyadari kenyataan pahit. Selama mereka berjibaku di medan perang, kondisi Paris justru semakin memprihatinkan. Kota yang dulu mereka kenal sebagai lambang keindahan dan kehidupan, kini diliputi kesulitan, kelaparan, dan kekhawatiran. Dari sinilah tumbuh kesadaran kolektif di antara mereka bahwa perang bukan hanya menumpahkan darah di garis depan, tetapi juga menyuburkan kemiskinan di tanah air mereka sendiri. Selain itu, banyak prajurit yang sudah lama tidak menjalin hubungan intim. Hal ini membuat banyak wanita penghibur harus melayani lebih banyak pelanggan, seringkali dengan bayaran yang sangat murah. Bagi para prajurit, ini menjadi satu-satunya hiburan di tengah tekanan perang. Bahkan kenyataannya, wanita penghibur harus melayani hingga 50 pria dalam sehari. Kemudian kita menuju ke dokumentasi perfilman militer Perancis yang merekam kehidupan para prajurit di front utara. Setelah melewati pahitnya medan perang, mereka menyempatkan diri untuk menghibur hati, beristirahat di pantai utara di pinggiran kota Dunkirk. Momen langka ini memperlihatkan sisi kemanusiaan mereka di tengah bayang-bayang kematian saat gelagak tawa dan ombak laut sesaat menggantikan dentuman meriam. Setelah prajurit menghibur diri, mereka kembali ke parit pertahanan yang merupakan lubang perlindungan serta tempat berputus asa. Banyak pasukan yang jatuh dalam tekanan mental tinggi, dan hal ini menimbulkan gelombang desertir atau prajurit yang meninggalkan tugas militernya tanpa izin. Akibatnya, pasukan Perancis kehilangan tenaga untuk melancarkan serangan berikutnya. Namun di tengah keputusasaan ini, kedatangan gelombang pertama pasukan Amerika membawa secerca harapan baru bagi Perancis. Pasukan Amerika menyeberangi Atlantik meski bayang-bayang ancaman dari kapal selam U-boat Jerman terus mengintai. Komandan ekspedisi Amerika, Jenderal John J. Pershing, yang saat itu berusia 57 tahun, menjadi pemimpin rombongan pertama yang berlabuh di Boulogne pada tanggal 13 Juni 1917. Kedatangannya disambut hangat. Sosoknya yang gagah dan berwibawa segera memikat hati rakyat Perancis. Di Paris, ia disambut dengan sorak-sorai dan harapan besar bahwa penderitaan panjang akan segera berakhir. Tindakan simbolis pertama pun menggetarkan. Ia bersama Marsekal Joffre memberikan penghormatan di makam Lafayette. 6,000 miles from home, an American army is fighting for you. Pada tanggal 23 Juni 1917, wali kota Saint-Nazaire mengeluarkan sebuah pengumuman dengan pesan bahwa dalam beberapa jam lagi pasukan Amerika akan berlabuh di Saint-Nazaire. Para prajurit dan warga harus memberikan sambutan hangat dan mengibarkan bendera Amerika untuk menghormati, karena Republik Besar Amerika bersama mereka berperang dengan ideologi yang sama, yaitu keadilan dan kehormatan.
Pada awal kedatangannya, prajurit Amerika mengenakan topi camping khas mereka. Namun seiring waktu, demi keseragaman dan perlindungan, mereka mulai mengenakan helm model Inggris. Meski demikian, pasukan Amerika tetap mudah dikenali. Postur santai, senyum ramah, dan gaya khas mereka membuat rakyat Perancis menjuluki mereka Semi, merujuk pada simbol nasional Amerika, yaitu Paman Sam. Sebaliknya, para prajurit Amerika menyebut orang Perancis dengan julukan kodok karena kebiasaan makan kaki kodok yang dianggap eksotik oleh mereka. Sementara itu, Perancis dan Inggris ingin memaksa Jenderal John Pershing untuk menyatukan pasukan Amerika ke unit Perancis. Namun Jenderal John Pershing menolak. Dia ingin memperjuangkan posisi pasukan Amerika. Namun sebagai ganti untuk membantu Perancis, Jenderal John Pershing menugaskan unit gabungan kulit hitam Amerika. Para prajurit Afro-Amerika yang tiba di Perancis dibuat tercengang oleh sambutan hangat dari rekan-rekan prajurit Perancis. Di negeri asing ini, mereka diberlakukan sebagai sekutu, sebagai manusia. Sebuah pengalaman yang kontras tajam dengan kehidupan di tanah air mereka sendiri, Amerika Serikat, di mana pada tahun yang sama mereka masih hidup dalam bayang-bayang penindasan rasial, segregasi, dan pengucilan. Namun di medan perang asing ini, mereka menemukan penghormatan yang tak pernah mereka kenal di kampung halaman. Sementara itu, di sisi lain front, pasukan Amerika menghadapi tantangan serius. Program pelatihan mereka dinilai belum memadai oleh para instruktur dari Inggris dan Perancis. Diperlukan waktu, disiplin, dan pengalaman tempur untuk membentuk para prajurit muda Amerika menjadi pasukan tangguh. Lebih dari itu, mereka juga mengalami kekurangan parah dalam hal persenjataan. Amerika belum mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri. Mereka terpaksa membeli dari sekutu 2.500 meriam, 11 juta selongsong artileri, 5.000 senapan mesin, 200 juta peluru, 4.500 pesawat tempur, dan yang paling menentukan adalah 235 unit tank Renault FT. Tank ini adalah terobosan teknologi, kendaraan lapis baja pertama dengan menara meriam yang bisa berputar penuh, sangat krusial bagi strategi ofensif yang dirancang Jenderal John Pershing. Untuk membiayai pembelian masif ini, Amerika meluncurkan program obligasi besar-besaran, Liberty Bonds, dijual ke rakyat. Bintang film komedi legendaris Charlie Chaplin lewat karakternya The Little Tramp tampil di depan publik mengajak mereka membeli obligasi untuk membiayai perang. Begitu juga dengan Perancis, dengan berbagai cara meminta untuk membeli war bond. Kampanye mereka penuh dengan gambar dan simbol. Poster-poster menunjukkan bendera negara-negara yang bersatu, bekerja sama untuk menekan musuh, sampai akhirnya Kaisar Jerman bertekuk lutut. Hasil dari penjualan war bonds membuat pembiayaan perang melonjak, bahkan 50 kali lebih besar dibandingkan tahun 1914. Para pengusaha industri besar seperti Renault, Ford, Krupp, dan Citroën menjadi sangat kaya. Di distrik Arrondissement 15, Paris, pabrik Citroën memproduksi hingga 26 juta selongsong peluru. Di dalam pabrik ini, ribuan pekerja wanita bekerja keras selama 11 jam setiap hari, termasuk hari Minggu dengan upah yang sangat rendah. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917, Raja Inggris George kelima tiba di daratan Eropa. Ini adalah kunjungannya yang ke-400 ke garis depan di Bukit Pasir dekat Laut Utara. Di sana ia disambut oleh pasukan Belgia. Raja Belgia Albert I yang juga hadir menerima kenyataan pahit tentang kondisi negaranya yang sebagian besar sudah diduduki oleh Jerman. Albert I adalah sepupu George kelima, keduanya berasal dari keluarga bangsawan Jerman. Namun karena meningkatnya kebencian terhadap Jerman, Raja George kelima memutuskan untuk mengganti nama keluarganya, nama yang masih dipakai oleh keluarga kerajaan Inggris hingga sekarang. Pada saat itu, George kelima merasa sangat khawatir dengan serangan kapal selam Jerman U-boat yang menyebabkan kelaparan dan menewaskan banyak warga Inggris. Maka dari itu, ia harus mencari solusi militer, dan solusinya adalah mengambil ahli pangkalan U-boat milik Jerman di wilayah Belgia yang diduduki, terutama di kota pelabuhan Alstom dan Bruges.
Kini para pemimpin militer Inggris mulai mempersiapkan serangan besar ke wilayah Belgia. Komandan mereka adalah Marsekal Lapangan Douglas Haig yang dijuluki oleh pasukannya sendiri sebagai tukang jagal dari Somme karena banyaknya korban di pertempuran sebelumnya. Moral pasukannya sedang berada di titik terendah. Sebanyak 306 prajurit parit telah dieksekusi karena menolak naik tangga untuk menyerbu wilayah terbuka, misi yang hampir pasti berujung pada kematian. Beberapa minggu sebelumnya, pada bulan April 1917, pasukan Kanada melakukan serangan besar di Bukit Vimy, daerah strategis di Prancis. Serangan itu berhasil, namun dengan harga yang sangat mahal. 10.600 prajurit Kanada gugur atau terluka. Korban yang sangat besar ini sulit digantikan, bahkan oleh relawan sekalipun. Di Kanada, rencana London untuk memperluas program relawan di seluruh wilayah kerajaan memicu kemarahan. Di kota Quebec, pecahlah kerusuhan besar yang menyebabkan 4 orang tewas. Tanda bahwa dukungan terhadap perang mulai retak bahkan di dalam negeri sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Lloyd George yang saat itu berusia 54 tahun menentang rencana penyerangan ke daerah strategis Flanders di mana pertahanan Jerman paling kuat di sana di sepanjang front. Perdana Menteri Inggris Lloyd George dikenal sebagai pemimpin moderat yang bijaksana. Namun di balik ketenangannya, ia diliputi rasa bengis karena lebih dari 200.000 prajurit Inggris telah menjadi korban. Saat itu, ia ingin menahan serangan berikutnya dan menunggu pasukan Amerika benar-benar siap bertempur. Namun sayangnya, ia gagal meyakinkan para jenderal senior yang keras kepala dan berpikiran sempit. Mereka tetap berpegang pada strategi lama, seolah buta terhadap kenyataan. Serangan baru pun direncanakan berdasarkan maket medan pertempuran, bukan pada kondisi nyata di lapangan. Target mereka adalah menembus garis pertahanan Jerman lewat desa Passchendaele, sebuah nama yang kelak menjadi simbol penderitaan dan lumpur tanpa akhir. Dan pada tanggal 31 Juli 1917, serangan pun dimulai. Serangan ini sebenarnya hanyalah pengulangan dari skenario lama. Strategi yang lama diulang terus-menerus selama 3 tahun terakhir. Namun kali ini, Inggris melancarkan gempuran artileri besar yang pernah mereka lakukan. Lebih dari 4 juta peluru ditembakkan ke posisi Jerman, 4 kali lebih banyak dibandingkan saat pertempuran Somme. Setelah 15 hari gempuran artileri tanpa henti, Inggris mulai mengerahkan tank ke garis depan. Sebanyak 100 unit tank Mark IV dengan berbobot 3 ton bergerak maju, masing-masing dilengkapi dengan 3 senapan mesin atau meriam. Tank-tank ini melaju tanpa halangan, menerobos kawat berduri dan membuka jalur di tengah lumpur dan puing. Di belakangnya, 2 pasukan utama Inggris bergerak dibantu oleh unit Perancis di sayap melancarkan serangan langsung ke posisi Jerman. Serangan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya terhenti karena cuaca ekstrim akhir bulan Juli. Hujan lebat mengubah daerah becek menjadi lautan lumpur. Namun situasi di lapangan segera berubah. Tank-tank Inggris mulai terjebak dalam lumpur tebal, membuatnya mandek dan menjadi sasaran empuk bagi meriam 77 milik Jerman. Pasukan Jerman pun memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mendekati bangkai-bangkai tank yang telah dihancurkan dan membongkar bagian-bagiannya, mengambil apapun yang masih bisa digunakan. Karena saat itu, Jerman sedang kekurangan baja akibat blokade ketat dari sekutu. Jadi setiap kepingan logam sangat berharga bagi mereka untuk membuat tank. Kini kita memasuki bulan September 1917. Para pemimpin militer tetap melanjutkan kegilaan ini.
Minggu demi minggu, Marsekal Douglas Haig terus memerintah serangan meski medan pertempuran sudah berubah menjadi lautan lumpur. Tanah yang tergenang menambah penderitaan para prajurit di garis depan. Sementara itu, kabel-kabel komunikasi putus total membuat komunikasi lumpuh. Hanya burung merpati yang bisa menembus wilayah tembakan. Mereka membawa pesan-pesan mengerikan kepada Douglas Haig. Pesan yang mengungkapkan betapa buruknya kondisi di medan tempur. Dan yang akhirnya pesan tersebut sampai ke tangan pemerintah. Sementara di front line, di Pas-Chan-de-le, dalam rencana awal Marsekal Douglas Haig, kota kecil ini seharusnya bisa direbut hanya dalam hitungan jam pada hari pertama serangan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Dibutuhkan 3 bulan penuh pertempuran sengit dan penderitaan tak terbayangkan untuk menaklukkan sektor ini. Namun pada akhirnya pasukan Kanada berhasil merebut Pas-Chan-de-le setelah melewati pertempuran berdarah di tengah lumpur, hujan, dan tembakan tanpa henti. Kini kita bisa melihat hasil dari serangan dahsyat pasukan sekutu di Pas-Chan-de-le, sebuah kota yang telah porak-poranda nyaris rata dengan tanah. Pemandangan ini menunjukkan betapa mengerikannya serangan tersebut. Tidak hanya meluluhlantahkan posisi Jerman, tapi juga menghancurkan seluruh kota, menyisakan kehancuran dan kesedihan di setiap sudutnya. Diperkirakan sebanyak 217.194 prajurit sekutu gugur hanya untuk merebut wilayah sejauh 5 mil. Sementara di pihak Jerman, jumlah korban diperkirakan mendekati 300.000 jiwa. Perdana Menteri Inggris Lloyd George kemudian menyimpulkan bahwa Pas-Chan-de-le akan selalu dikenang sebagai salah satu pertempuran paling berdarah dan paling sia-sia dalam sejarah. Seorang dokter bedah lapangan asal Kanada, John McCrae, menyaksikan langsung horor perang yang tak terkatakan. Dari pengalaman itu, ia menulis In Flanders Fields, salah satu puisi paling menyentuh dan memilukan tentang perang. Puisi ini bukan hanya menggambarkan kematian, tapi juga suara dari mereka yang telah gugur, meminta agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan setiap orang yang masih beruntung untuk bertahan hanya bisa berharap, menunggu dalam diam, menanti datangnya hari pembebasan. Dan film pun bersambung. Di parit-parit dingin Flanders, tanah retak penuh darah. Jutaan langkah muda hilang, hanyut dalam amarah. Seruan Kaiser Wilhelm bergema di langit kelam, dan Franz Ferdinand namamu jadi alasan perang. Hening malam membawa doa, tapi meriam tak pernah tidur. Dunia menangis di bawah bendera yang koyak. Jenderal Haig memimpin langkah di jalan tak beralih. Lloyd George dan Clemenceau bicara
Tapi meriam tak pernah tidur. Dunia menangis di bawah bendera yang koyak. Jenderal Haig memimpin langkah di jalan tak berbalik. Lloyd George dan Clement Shaw bicara damai yang palsu. Sementara jutaan jiwa terkubur tanpa nama di tanahku. Di bawah salju ada surat yang tak pernah sampai. Nama-nama seperti von Hindenburg dan Foch jadi bayang-bayang. Apakah semua pengorbanan ini untuk masa depan, atau hanya mimpi pemimpin yang haus kuasa? Perang berakhir, tapi tangisan tak pernah reda. Bayang-bayangnya hidup di hati yang luka.